Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, dan salam sekar bugar. Pagi ini teman-teman dari berbagai daerah, dari berbagai provinsi, teman-teman dari Aceh sampai Papua, senang sekali bisa hadir. Yang saya hormati Mas Agung, Wakil Ketua Dewan Pers, teman-teman dari International Media Support adalah Rangga, Andrik, Mbak Eva, kemudian juga para narasumber yang saya hormati, ada Mas Gunawan, kemudian ada Mas Danu, makasih Mas Danu atas kehadirannya, kemudian ada Mbak Ning, kemudian yang hari ini untuk sesi pagi ya, saya kira diantaranya itu, kemudian juga yang saya hormati dari kedutaan Skot, dari kedutaan Kanada, dan seluruh teman-teman dari berbagai daerah yang sudah hadir sejak kemarin. Kami sebenarnya sangat surprise, kaget juga ketika menyelenggarakan acara ini karena antusias yang mendaftar aslinya sangat banyak ya. Kemudian tampaknya melihat banyak sesi yang menarik, jadi selama 2 hari ke depan kami akan membahas berbagai hal yang terkait dengan perkembangan media, khususnya adalah media lokal, baik itu terkait karena geografi maupun konten yang sangat niche atau sangat spesifik. Jadi konteks media lokal tidak hanya karena geografisnya, tapi beberapa teman di berbagai daerah dan juga di Jakarta, di kota besar itu sekarang sedang banyak mengembangkan konten-konten yang sangat segmented. Nah, ini ternyata setelah kami banyak bertemu dengan teman-teman di berbagai media lokal ini, mereka banyak mengalami berbagai isu, hambatan dan lain-lain yang ini nantinya akan kita bahas dalam acara sesi-sesi selama 2 hari ke depan. Nah, Local Media Summit ini bukan ide baru, sebetulnya bukan hal yang baru bagi kami, karena kami bekerja dengan teman-teman di lokal media ini sudah cukup lama. Baik ketika kami ikut membantu membangun atau mendevelop media lokal teman-teman, kemudian juga mendampingi, coaching, ikut memberikan training-training, sharing pengetahuan, dan update terkait dengan isu teknologi kekinian. Makanya setahun terakhir kami mencoba memprogramkan ini menjadi, namanya programnya adalah SMS, Startup for Media Startup, khusus untuk media lokal dan niche market. Nah, di SMS ini Startup for Media Startup, kami banyak melakukan coaching dari awal, baik menentukan dari DNA media, gitu ya, kita assessment teman-teman di berbagai daerah ini. Kita assessment dari yang paling basic, media apa yang akan dibuat oleh teman-teman, termasuk yang sudah lama mereka berdiri pun kami assessment ulang. Apakah media yang kita bangun tidak asal berdiri, tidak asal publish, tapi kita harus punya pembeda, punya DNA khusus, dan kita punya tujuan yang jelas, goalnya adalah seperti apa. Nah, ini yang pekerjaan memang tidak mudah ya, karena hampir sebagian besar media daerah, media lokal dan media yang oleh teman-teman basisnya adalah para jurnalis yang tahu membuat konten tapi tidak punya background soal bisnis model, soal keberlangsungan, soal teknologinya, soal distribusinya, apalagi perkembangan global di platform. Itu lebih dasar lagi. Tiap hari kami terus terang ya, kalau di media berbasis konten umum itu nggak bisa tidur, karena tiap hari bisa jadi ada perubahan algoritma,
di platform, di YouTube, di Facebook, di Google dan lain-lain yang kami tiap hari terus buka. Nah, ini nggak bisa dipakai cara kalau kita hanya misalnya setiap hari membuat konten publish asal publish, itu nggak bisa. Kita harus tahu betul teknologinya apa, distribusinya apa, bahkan termasuk salah satunya adalah infrastrukturnya apa. Karena infrastruktur ini juga termasuk menentukan supaya traffic tidak mentok, supaya bisa naik terus, kemudian dibaca banyak orang, konten delivery networknya apa, DNS-nya apa, dan lain-lain. Variasinya cukup banyak yang harus kita share bareng-bareng. Dan kadang-kadang bagi teman-teman yang sekarang menjadi pemilik basicnya adalah jurnalis di berbagai daerah, kemudian tiba-tiba masuk ke dunia yang baru, tentu yang kita suka jadi tidak hanya sekedar konten hanya bagian kecil dari bisnis kita. Jadi ini yang kita. Nah, setidaknya saya memiliki 5 alasan mengapa Local Media Summit harus kita adakan. Pertama, kebutuhan sharing knowledge, bahwa ada kesenjangan pengetahuan teman-teman di nasional di Jakarta dengan teman-teman di berbagai daerah terkait dengan pengetahuan isu digital ini. Baik itu di isu teknologinya, di isu kontennya juga, apalagi bisnis model. Bisnis model ini sangat luar biasa berkembang. Bahkan sekarang variannya cukup banyak. Kemudian juga soal distribusi. Jadi kami ingin banyak sharing bagi teman-teman yang sekarang mengikuti secara online. Ini adalah forum yang cukup menarik. Saya kira selama 2 hari ke depan untuk kita ikuti. Itu yang pertama. Jadi kami memang banyak ingin sharing. Terus yang kedua, terkait dengan bisnis model, kita menghadapi tantangan yang cukup besar, ya. Karena bisnis model ini tidak hanya mengandalkan iklan untuk kekinian. Saya kira bisnis model yang paling banyak ke depan yang akan kita lakukan adalah banyak melakukan eksperimen baru. Karena terus terang saat ini kita belum menemukan titik keseimbangan baru atau equilibrium bagaimana model media publisher berbasis jurnalisme masa depan. Itu belum ketemu kan modelnya. Karena model lama kalau kita terapkan untuk kekinian sudah tidak relevan. Model lama adalah misalnya contohnya adalah berbasis iklan dan berbasis langganan. Ini kan basic media konvensional itu kan dua, berlangganan dan iklan. Nah, ketika ini kita terapkan ke media baru berbasis digital, 2 model ini sudah ketinggalan. Pertama, di Indonesia ini orang tidak mau berlangganan, tidak ada yang mau membeli sebuah konten. Atau bahkan saya sebut ke teman-teman, ini real anak-anak Gen Z, anak-anak dari sekarang misalnya disuruh berlangganan event sebuah media yang sangat populer dan top dan sangat penting, kemudian dipilihkan dengan membeli kopi secangkir kopi gitu, dengan harga yang sama-sama ini harga 35.000 misalnya. Satu dapat media 1 bulan, satu secangkir kopi. Masih lebih memilih secangkir kopi dibanding berlangganan sebuah media bulanan atau membeli sebuah konten. Jadi ini tantangan cukup berat. Kalau model lama mau terapkan lagi, langganan masih sangat jauh. Terus yang kedua adalah iklan. Iklan kita sangat tidak mendukung terhadap pola kerja publisher atau konten-konten berbasis jurnalisme. Insentif yang diberikan oleh bisnis model di media digital berbasis fake views atau views. Ketika insentifnya berbasis fake views atau views atau visible, kita akan berhadapan dengan banyak sekali pemilik konten yang tidak hanya berisi jurnalisme, tapi all konten, baik itu konten entertain, kemudian konten how to, ada lagi yang lebih parah lagi, kita berhadapan dengan para pemain konten yang membuat konten receh seperti hantu, membuat konten hantu, prank, bahkan hoax yang harganya disamakan. Yang muncul di konten hoax sampai di konten hate speech dengan konten yang kita buat standar jurnalisme berdarah-darah dan investigasi, reporting dan lain-lain yang mungkin
pembacanya kecil dibandingkan dengan konten yang dibuat receh, prank, hoax, dan lain-lain. Secara iklan sama harganya. Ini tantangan yang cukup besar bagi kita untuk mengadaptasi, berubah, dan bagaimana kita mencari pola baru. Poinnya, terus terang kalau itu diteruskan, ini sekaligus juga curhat ke Mas Agung di Dewan Pers, nasib jurnalisme kita bisa habis melawan. Kalau model bisnis media digital ke depan tetap akan sama terus, gitu ya. Ini tantangan cukup besar, cukup berat. Saya kira ini semua mengalami. Jadi memang kita di isu ini cukup menantang, makanya kita butuh untuk banyak sharing, mencari pola baru, pendanaan, kemudian juga model distribusi yang baru, kemudian juga bisnis model, sampai konten-konten yang kekinian. Nah, alasan yang keempat, ya kalau kita adalah sustainability, jadi keempat adalah kita membutuhkan ide segar untuk perubahan media dan jurnalisme ke depan. Ide segar yang saya maksud kalau sekarang ini setidaknya saya melihat ada 5 model platform, 5 model biaya untuk media atau model bisnis media. Dari 5 ini ya, satu adalah ini terang ya, saya alami sendiri. Media itu sebagai content creator, content provider, di mana kita membuat konten untuk platform global seperti Google, untuk Google Discover, Google News, Google Search ya. Kemudian kita membuat konten untuk Facebook, kita membuat konten untuk Twitter, membuat konten untuk Instagram, membuat konten untuk TikTok dan lain-lain. Jadi kita media sebagai content creator atau content provider. Ini ancamannya adalah kita sangat tergantung kepada platform tersebut, karena masing-masing platform juga punya cara distribusi dan karakter termasuk pembaca yang berbeda. Ini membuat kita harus membuat semuanya. Jadi saya kebayang di tim saya itu setiap hari itu setidaknya membuat konten dengan tujuan berbeda-beda, dengan mengolah konten juga berbeda meskipun hanya sama. Konten untuk TikTok saya bedakan dengan Twitter, saya bedakan dengan Facebook, saya bedakan dengan Google, dan saya bedakan dengan agregator misalnya. Jadi kebayang ribetnya kalau kita konten provider. Belum lagi kita harus ikutin algoritma mereka. Yang kedua, pola media dengan berbasis berlangganan. Seperti tadi ini masih cukup challenging. Saya kira masih masa depan yang saya sudah juga membuat banyak model dari yang berlangganan, yang donasi, yang berbayar per item, per judul juga sudah saya coba, cukup berat. Nah, yang ketiga, media sebagai display atau banyak juga teman-teman membuat media itu sebagai ya tempat untuk display ya, terutama outlet. Media sebagai outlet, sementara bisnisnya di tempat yang lain, atau bisnisnya yang terkait tapi masih nyambung. Misalnya saya punya agensi kayak misalnya di Mas Danu, misalnya saja ya, kemudian membuat media sendiri. Artinya medianya sebagai outlet, kemudian bisnisnya di agensi, di PH, kemudian di data science atau dan lain-lain. Ini cukup banyak. Dan saya kebayang tahun 2024 nanti media sebagai outlet akan digunakan oleh partai-partai, oleh kandidat, oleh caleg dan lain-lain. Jadi kebayang juga lah outletnya. Jadi bisnisnya bukan di situ tapi hanya sebagai outlet. Dan yang keempat, media ya sekarang banyak juga media yang dikelola teman-teman berbasis donor. Lembaga donor cukup berkembang juga, yang mempunyai konten-konten niche, entah itu isu lingkungan, entah itu pemberdayaan, entah isu perempuan dan anak misalnya. Dibiayai di lembaga donor, donatur, crowdfunding. Dan yang kelima adalah sekarang yang dilakukan di media besar adalah yang menggabungkan banyak model. Artinya di situ dia menggunakan semua ekosistem digital dijadikan satu, dari televisinya, dari digital, kemudian dari agensi, kemudian dari PH dan event organizer.
Jadi kebayang mereka mengambil A sampai Z. Ini model 5. Segera 5 model ini tentu menarik, tapi kita mungkin juga harus butuh model baru lagi ke depan supaya kita tidak terjebak di di lingkungan yang membuat kita tidak berkembang. Jadi leadership ini saya kira yang akan menjadi bahasan juga kita di 2 hari ke depan, sehingga kita setidaknya ketika kita kembali nanti kita menemukan banyak model baru. Nah, terus terang kita menghadapi tantangan yang kita lakukan 10-20 tahun yang lalu berbeda dengan kekinian. Saya senang karena ketika 10 tahun lalu saya menginisiasi media-media lokal dengan teman-teman kontributor konstituen di berbagai daerah. Itu sebetulnya dulu awalnya tujuannya hanya 2, demokratis konten dan demokratisasi kepemilikan. Kalau 10 tahun lalu kan kepemilikan media itu hanya di kelompok-kelompok besar tertentu. Di Jakarta mungkin hanya ada 10 grup besar. Nah, begitu ada digital, sosial media, disrupsi, kita semua bisa membuat media. Ini sungguh menyenangkan ya, karena artinya kepemilikan media tidak lagi terkonsentrasi pada kelompok. Secara umum akhirnya konten juga bisa terdesentralisasi. Yang dulunya kontennya semua Jakarta, banjir Jakarta itu sampai Manado, sampai itu beritanya semua sama. Tapi sekarang teman-teman di berbagai daerah ini bisa mengelola konten dengan lokal konten, ya, tidak harus membaca tabrakan Metro Mini Transjakarta lagi, tapi kondisi di daerah masing-masing. Jadi ini termasuk kalau tidak ada desentralisasi media, saya kira ini harus. Nah, problemnya adalah bagaimana tadi lagi adalah keberlangsungannya. Ini yang saya kira nanti akan menjadi bahasan penting. Dan yang kedua adalah hal yang penting juga perlunya kita update teman-teman. Jadi kalau 10 tahun lalu ya model online yang kita buat banyak kan berbasis artikel. Kemudian 10 tahun terakhir sudah banyak mulai video, 10 tahun gambar, kemudian image yang banyak kita lakukan dengan forum-forum sharing ya. Terus belakangan video dengan kesempatan YouTube. Nah, 2 tahun terakhir terjadi disrupsi lagi. Setidaknya 2 tahun terakhir ini disrupsi itu adalah di platform video pendek, short video dan vertikal video. Dan ini cukup dahsyat, membuat semua kita para pengelola media berbondong-bondong mengubah template yang awalnya dari video-video panjang, kita harus membuat short video dan mengubah lagi menjadi vertikal video. Ini juga yang harus terus kita ada, makanya sesi-sesi ini bagi kita cukup penting. Nah, di hari ini dan besok sebetulnya kita di online dan offline terdaftar 300 media yang di Jakarta bisa hadir 180 dan sisanya secara online. Meskipun hari ini saya lihat belum semua bergabung, dan nanti siang semua sudah bisa bergabung yang dari berbagai daerah. Ini cukup menggembirakan karena kita akan sharing bersama 35 speaker atau pembicara selama 2 hari ini. Kemudian ada 9 workshop yang cukup menarik, 2 sharing discussion, 3 coaching clinic, 2 event side event. Jadi ada side event lagi di Sabtu dan Minggu berupa workshop. Karena teman-teman sudah jauh dari berbagai daerah, jauh-jauh dari Aceh, Papua, Maluku, Sulawesi, Kalimantan. Kalau langsung pulang sayang, jadi kita ada side event lagi Sabtu dan Minggu untuk beberapa workshop tambahan. Jadi mari kita manfaatkan semua event yang sebetulnya ini sudah kita harapannya menjawab kebutuhan teman-teman dari media-media di berbagai daerah. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada tentu kedutaan Norwegia yang membantu, kemudian kedutaan Belanda, Kurawal Foundation, BRI, BNI, BPN, kemudian ABS, ada dari teman-teman Emotion di Notik. Mungkin Notik teman-teman juga belum familiar. Nanti Notik adalah yang selama ini banyak kita pakai untuk push notification di beberapa media. Dan Notik, kemudian teman-teman di Danon,
Telkom, Chandra Asri, Adaro, Jarum Foundation, teman-teman Sinarmas dan lain-lain. Juga yang ikut kontribusi dari awal dan ikut membantu menggagas ini teman-teman Google, mungkin belum datang Mas Yos Kusuma dan teman-teman Google. Kemudian teman-teman Berita Jatim, terima kasih supportnya luar biasa. Teman-teman Solo Pos, Harapan Rakyat, Tribun News, Bengkulu, kemudian Radar Selatan, teman-teman Radar Makassar, Podcast Hamburger, Magalen, teman-teman Tech in Asia, kemudian teman-teman Batam News, Mama ID, Bandung Bergerak, Indonesia, Kabar Makassar, dan teman-teman lain yang ikut akan mengambil bagian sharing session di 2 hari ini. Akhir kata, saya sebagai mewakili penyelenggara, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sebanyak mungkin kita ambil manfaatnya dibanding kekurangannya. Terakhir, antum, kalau salah, burung dara, burung cendrawasih, mudah-mudahan cakep. Hinggap di pohon kelapa dekat rumah sakit. Cukup sekian, terima kasih. Semoga kita makin jaya usai Lokal Media Summit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan